Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat sore. Di video kali ini aktivitas sore hari. Nah, ini mah mau masak dulu untuk buka puasa ya, masak cemilan yang pertama karena biasanya itu jarang makan nasi, lebih ke cemilan gitu. Nah, di sini mah mau bikin dua cemilan. Yang pertama ini mah mau bikin bubur kacang hijau. Nah, jadi tadi itu mah pakai separoh aja, nggak usah terlalu banyak karena paling yang makan cuman orang dewasanya aja. Biasanya anak-anak kurang suka sama bubur kacang hijau kayak gini ya. Makanya sedikit aja udah cukup ya. Ini juga paling nyampe 2 harian ini baru habis ini. Karena mah juga nggak terlalu hobi sih, tapi kalau mau dibikinin es ini ya, es balon kacang hijau, nah baru udah mau. Nah, jadi itu tadi mah pakai vanili karena nggak punya daun pandan, pakai vanili 1 bungkus. Lanjut mah masaknya di rice cooker aja. Terus untuk menu yang kedua di sini mah mau bikin batagor. Nah, kalau batagor ini anak-anak hobi banget nih, bisa nambah-nambah dia. Makanya mak bikinnya itu sengaja hari ini tuh 2 menu cemilan ya, khusus untuk yang dewasanya gitu ya, sama yang anak-anak. Tapi batagor juga ini emak bapaknya sama teh Popi juga suka-suka aja ya. Suka kalau soal gorengan mah ya. Oke, tadi itu mah lagi siapin untuk bumbunya. Nah, di sini mak goreng ya, untuk kacangnya tadi udah disiram ya, alias dicuci, digoreng sampai agak kecoklatan gitu. Terus di sini juga sambil ngeblender bumbu. Untuk bumbunya di sini mah pakai cabai merah 1/4 tadi mas semuain biar nanti bumbunya itu warnanya agak merah-merah gitu ya. Terus biar agak pedas juga, sama bawang merah, bawang putih. Terus tadi makasih jahe sedikit, sama pakai kemiri juga sedikit, tapi lagi-lagi sesuai selera masing-masing aja. Kalau cuman bawang merah, bawang putih, cabai aja juga nggak apa-apa ya, bisa kok. Nah, terus lanjut tadi untuk kacangnya itu udah digoreng. Di sini ma blender, tambahin pakai air gitu. Lanjut di sini ma tumis ya untuk bumbunya yang tadi udah di blender pakai minyak yang agak banyak, ini sengaja agak banyak. Terus lanjut ya dikasih serai, daun salam sama daun jeruk. Nah, biar wangi aja gitu, ada aromatiknya ya. Terus udah ditumis sampai matang, sampai wangi. Lanjut masukin si kacang tanah tadi yang udah di blender ya. Untuk airnya disesuaikan aja sama selera aja ya, untuk kekentalannya semana. Nah, tambahin air tadi secukupnya. Terus lanjut di sini masak deh ya sampai airnya menyusut atau sesuai selera juga ya untuk kekentalannya. Nah, di sini mah tambahin sama garam, kaldu jamur, sama kecap manis. Ini banyaknya juga kira-kira aja lah pokoknya ya. Terus di sini juga mah tambahin sama gula merah 1 yang ukurannya agak besar, atau pokoknya nggak besar-besar banget sih. Yang kemarin ya, yang di video kemarin mak beli, nah segitulah ukurannya, 1 aja cukup. Nah, udah deh ya, masak deh sampai mateng, dan ini dia udah mateng. Terus lanjut deh di sini mau bikin batagornya. Tapi bikin batagornya nanti aja, kayak sekitar jam-jam 5-an gitu, mendekati buka, karena bikinnya itu kan langsung digoreng. Kalau sekarang ini kayak masih agak siang gitu, masih jam 2-an. Jadinya nanti aja. Nah, ini lanjut ya untuk buburnya, udah mateng tuh, udah pada mekar. Di sini langsung pindahin ke panci karena untuk rice cooker nanti mau dipakai untuk masak nasi. Biasanya kan masak aja gitu di atas rice cookernya gitu ya, di atas kompor pakai rice cooker. Kali ini dipindahin ya. Terus di sini tambahin sama air cukupnya atau kira-kira. Terus di sini tambahin gula pasir kurang lebih 10 sendok makan ya. Di sini nggak pakai gula merah, hanya gula pasir aja. Terus tambahin garam juga tadi sedikit, sama di sini tambahin atau masukin si santan karanya kira-kira aja atau secukupnya. Selebihnya itu bisa disimpan di kulkas ya, si santan karanya. Oke, udah selesai ya, udah mateng. Alhamdulillah. Lanjut di sore harinya. Nah, ini udah mau buka ya, sekitar jam-jam 5 lewat. Baru deh bikin batagornya ya. Ini udah sering banget bikin ya teman-teman. Tapi kalau ada yang nggak tahu ya, jadi itu tadi yang di wadah baskom itu ada 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh
kaldu jamur, terus nggak nyampe 1 deh, kayaknya nggak nyampe 1, cuma setengah sendok teh ya, takutnya keasinan. Terus 1 sendok teh gula pasir, pakai daun bawang juga, pakai saus tiram sekitar 2 sendok makan. Terus pakai bawang putih bubuk 1 saset dan pakai tepung sagunya 100 gram. Nah, tinggal diaduk-aduk aja. Dan sebelumnya Ma itu udah masak di panci gitu ya, ada 200 gram tepung terigu sama airnya 500 ml. Nah, tinggal dimasak aja sampai kental gitu ya, sampai mateng. Pokoknya sampai kayak gitulah ya, biangnya gitu. Udah deh, tinggal dicampurin aja kayak di video tadi itu, diaduk-aduk. Udah jadi ya, tinggal dibentuk-bentuk aja pakai kulit pangsit gitu, terus langsung goreng deh ya. Di sini gorengnya pakai api yang kecil aja biar nggak cepet gosong gitu. Takutnya nanti dalamnya masih mentah ya, udah gosong tapi dalamnya mentah. Jadi mendingan kecil aja gitu. Nah, sampai warnanya kecoklatan baru deh diangkat. Mantap, ini tuh enak ya, rasanya lembut-lembut gimana gitu ya. Terus juga ekonomis kan ya, tanpa ayam atau ikan giling gitu. Nah, ini gorengan yang kedua, pokoknya lakuin terus sampai adonannya habis. Biasanya kalau adonannya masih banyak tapi kulit pangsitnya udah habis, itu bisa langsung goreng aja adonannya ya. Tapi di sini alhamdulillah pas gitu, nggak ada yang lebih gitu adonannya. Oke, nah ini sudah buka puasa sebenarnya ya, tadi itu juga udah minum. Lanjut aja, di sini mau apa namanya ini, gunting-guntingin. Ini untuk anak-anak dulu yang pertama ya, untuk adik Al, Mbak Erin itu biasanya yang tanpa bumbu atau cuman pakai kecap aja, takutnya mereka kepedesan gitu. Kalau Mbak Erin sih masih mau ya, kalau dia mau, tapi biasanya sih cuman kecap aja. Kalau ada kan belum bisa, dia masih kayak kepedesan gitu. Dan ini yang dimakan untuk teh Poppy, untuk bumbunya ambil sendiri aja ya. Kira-kira aja lah ya, kayak kira-kira gimana kitanya aja lah, takutnya nanti kebanyakan kalau mau ambil, jadi ambil sendiri aja. Di sini mah gunting-guntingin aja tuh ya. Nah, terus lanjut kalau yang ini untuk siapa, Mbak Erin, tinggal kasih kecap. Terus Mas Kiki juga tadi udah keskip aja ya, udah mah gunting-guntingin gitu. Lanjut terakhir ini untuk diriku. Nah, ini seperti biasa digunting-gunting dulu. Ini untuk adonannya atau untuk pangsitnya kan yang udah digoreng ini, kalau misalkan banyak kayak gini kan pastinya ada lebihan gitu ya, bisa disimpan aja di kulkas gitu, jadi bisa digoreng lagi, besoknya bisa dimakan lagi. Begitu dah. Dan ini udah makasih sama ini ya bumbunya, terus pakai saus kalau emak ya, sama apa namanya, kecap. Kalau ada sambal bisa tambahin sambal atau jeruk nipis ya, jeruk sate bisa. Oke lah teman-teman, alhamdulillah sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum.